warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang tentang teknik pengambilan gambar. Ya, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang telah hadir untuk mata kuliah hari ini. Jadi hari ini kita akan coba untuk praktek tentang pengambilan gambar. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Yang pada hari ini akan kita coba untuk latihan teknik dari setting kamera ya. Jadi untuk semuanya yang mungkin sudah punya alat di rumah atau properti ya sudah untuk latihan, silakan untuk mempersiapkan diri untuk praktek ya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk penggunaan kamera. Di sini saya menggunakan kamera Canon ya, di kamera Canon. Teman bisa lihat ya, ini kameranya. Terus bagaimana nanti kan kita belajar ya. Jadi yang sudah punya kamera, mungkin tapi tidak hanya kamera ini, mungkin di rumah punya kamera digital nggak masalah ya untuk latihannya. Ya. Sebelumnya kita akan mencoba untuk secara penggunaannya. Kalau ini adalah lebih ke gambar ke dalam digital ya, karena di sini pun untuk ini lensanya ya, ini lensa ini auto. Jadi ini kalau kita kembali menggunakan optical zoom, jadi tidak menggunakan lensa tambahan. Jadi ini bodi lensa sudah jadi satu ya. Kalau di dalam kanan sendiri sih cukup bagus ya untuk pengambilannya ya, tapi dalam konteks untuk lensanya ini mungkin kita gunakan model optical zoom, jadi zoomnya tidak bisa kita putar, tapi yang kita menggunakan di bawah saat ini ya untuk zoom mode-nya gitu kan ya. Sebelumnya saya akan masang dulu ini. Di sini kita gunakan ya, jadi sini kita baterai ya sudah kita siapkan. Nanti kita akan coba untuk masukkannya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita bisa masukkan ya. Terus untuk di sini saya gunakan kita gunakan untuk memory card-nya ya, kita siapkan dulu. Ini kita masukkan memory card-nya di dalam kameranya ya. Jadi mungkin yang di rumah sudah persiapkan untuk di latihan aja ya, biasanya kita masukkan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah penggunaan kamera, yang perlu diperhatikan ada memang dari segi pemegangan kamera ya. Kita selalu ya teman, ini kalau ini strapnya selalu kita pakai ya. Tingginya untuk apa sih strap ini? Jadi mungkin teman-teman kalau pengen jalan-jalan kemana aja, kita pakai ini aja, jadi gitu, santai, jadi kan, tidak ada masalah. Jadi misal kita nanti kemana-mana, jadi tidak akan jatuh, jadi tidak usah jauh-jauh, pokoknya kita pakai di sini aja, gitu, santai. Jadi tema kita santai, karena kalau yang fotografi itu pokoknya santai, bawa aja gambar di sini, gitu kan. Ya, biar strapnya biar kita nempel aja gini ya, terus tinggal kita nanti. Nah, cara megangnya mungkin yang paling stabil ya. Posisi tangan ini harus kita perhatikan teman-teman. Posisi tangan kita, ya tangan ini kita selalu untuk menyangga ya. Jadi kita bisa nyangga kameranya. Kenapa? Kalau kita pegang tok ya, gini misal gini ya gini. Nah ini harus kita sangga dulu. Ya kita pegang. Jadi harus kita pegang, kita sangga biar apa? Biar ini tidak ada getaran teman-teman ya. Karena kita kan nggak pakai tripod, ya kan. Yang pertama ini harus kita pasang dulu. Nah kita pasang. Kita sangga dulu kamera kita ya, jadi biar nanti waktu kita mau membidik itu posisinya stabil teman-teman ya, gitu lebihnya. Jadi lebih nyaman waktu kita akan memotret ya. Baik, terus dari segi itu kita banyak pilihan teman-teman untuk pemegangan kamera. Jadi kita tidak usah langsung memegang, kita banyak cara ya kan. Nah, posisi tangan ini harus kita perhatikan ya, di tangan gini. Nah, pengambilannya kita boleh landscape atau kita boleh menggunakan potret ya. Misal kita bisa menggunakan landscape ya, kayak gini bisa,
atau potret pun bisa ya teman-teman. Tapi selalu tangan ini harus kita gunakan untuk penyangga. Ya. Karena kalau kita gunakan untuk kestabilan tangan itu sangat penting. Misal ada kita mengambil objek ya gini ya, posisikan ini kestabilan, gitu kan? Ya. Terus dari segitu nanti kalau kita memegang yang dengan benar ya, misal tidak ada goncangan, nah ini kalau bisa posisi ini ya, ini siku-siku kita nempel teman-teman ya. Jadi kita nempel, di sini, misal di sini. Jadi kita tempelkan aja langsung ya. Kenapa? Misal kita goncang tidak terlalu ada goncangan gitu kan. Itu lebihnya. Nah, terus kalau kita mau ngonsep lagi, misal nanti dari sini pun ya sama. Jadi kita selalu yang namanya megang yang stabil. Walaupun dari seperti sini pun harus ada kestabilan, gitu kan. Nah, gini. Kita stabil ya. Terus kita udah ya. Nah, selanjutnya kita nanti bagaimana pemilihan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman memakai auto ya, pakai auto di sini ya biasanya ya. Pakai auto ya enggak masalah sih sebenarnya kalau kita pakai auto atau pakai manual ya, tergantung dari penggunaannya masing-masing. Kalau memang sih mereka-mereka yang berfotografer yang sudah handal ya menggunakan manual ya, karena memang dari settingannya kita bisa atur, kita bisa sesuaikan dari pencahayaan, dari ruang tajam atau mungkin dari kepekaan cahaya, itu yang paling penting. Kalau kita auto sih bisa aja, sudah otomatis sudah tersimpan settingannya di dalam suatu kamera, gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana menyadari bahwa kita nanti bisa membidik suatu benda ya kan dengan auto, karena memang auto itu sudah otomatis dan kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang awam itu nggak apa-apa kita pakai auto ya kan. Mungkin kita jalan-jalan ya tidak usah kita setting karena biasanya settingan itu memerlukan waktu teman-teman ya. Dengan waktu soalnya kita harus mengambil itu harus memerlukan waktu. Tapi kalau memang ini settingan auto walaupun itu ruangannya kurang tajam atau kurang cahaya, otomatis kamera kita akan mendeteksi teman-teman. Ya, maksud mendeteksi apa? Mendeteksi dari kurang cahayanya gitu loh. Kalau kurang cahaya bagaimana? Otomatis nanti blitnya akan muncul sendiri teman-teman ya. Blitnya otomatis gitu kan. Nah, jadi otomatis akan di sini ada tandanya. Harus tolong memunculkan blitnya biar kurang cahaya gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita pengen mengambil mungkin ya kita jalan-jalan ya kan. Mungkin kita cari lokasi tempat untuk pengambilan gambar. Nah, ini yang harus kita tekankan adalah memang harus cepat. Karena apa? Karena kegiatan yang di luar cepat ya, kecuali kita foto, modeling. Itu persiapan matang-matang ya. Terutama dari set lokasi, kostumnya, terus apa namanya itu lebih ke dalam tempatnya. Lah, inilah yang harus kita set, teman-teman. Jadi kita itu tidak sekedar untuk memotret, tapi harus menghasilkan. Nah, bagaimana menghasilkan? Foto harus lebih, yang penting kita harus bisa kita simpan dengan sesuai kaidah fotografi. Nah, kita bisa mengabadikan. Foto harus bisa ada ceritanya lah ini, ya kan? Tidak asal cepat ya gitu kan. Tapi tidak ada salahnya kita semua mengambil beberapa objek ya kan kesukaan kita. Maka banyak sekali para kameramen mengambil beberapa momen ya kan. Nanti kalau memang yang terseleksi lebih sesuai sempurna, kita cari yang lebih bagus yang gitu kan. Terus yang kedua, kita boleh menggunakan teknik-teknik editing teman-teman ya, tapi dari ketentuan itu kalau memang kekurangan cahaya atau mungkin perlu kita nambahkan cahaya atau jenis kontras atau level, itu yang kita tentukan. Jadi silakan pakai yang teknik yang mana saja teman-teman untuk menghasilkan pengambilan gambar yang baik gitu kan. Ya, jadi semua itu kita bebas untuk berekspresi dalam dunia fotografi ya kan. Jadi kita boleh apalagi seorang fotografer harus bisa men-setting yang namanya model. Nah, model sendiri sudah siap untuk diambil gambar gitu artinya. Maka yang paling repotkan adalah kita harus bisa memberikan pembekalan bagi seorang modelnya. Ya gitu aja. Tolong harus lurus, kepala nggak boleh nengeng-nengeng dan wajah ke kamera. Lihat kamera lah sampai gitu ya kan. Apalagi sulit lagi teman-teman mengambil objek seperti mungkin ini ya, mengambil anak-anak atau baby face, kita mengambil wajahnya. Ini sangat sulit.
ya kan? Sangat sulit juga menyulitkan daripada. Nah, kenapa? Kita harus bagaimana anak kecil ini biar tidak nangis, ya kan? Biar nyaman, biar senang gitu kalau lebihnya. Ya ini yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Bagaimana? Ya kita coba, kita bujuk ya. Ayo kita bawa mainan atau bawa suatu apa namanya itu seperti mungkin lebih ke inilah apa namanya ajakan lah ya. Seperti warna-warni ya misalnya. Ayo sih kita ambil dulu ya sini ya. Gimana momen ini biar cepat lebih menyenangkan. Jadi biar si anak kecil itu senang. Waktu kita mau mengambil dia tuh fokus langsung ke kamera. Jadi waktu itu di bagian belakang ya, lah itu bisa, ayo senyum, ini ada balon, ini ada mainan, oke, langsung ambil 1, 2, 3, jebret gitu. Nah, inilah momen yang paling cepat. Bagaimana bisa kita tentukan, teman-teman? Jadi kalau kita hanya ngambil saja, tapi tidak bisa kita kasih momennya atau sellingnya nggak ada atau gaya gerakannya belum masuk. Nah ini yang perlu kita lagi. Maka silakan nanti teman bisa berkolaborasi antara apa nama dari visualnya atau wajahnya biar masuk. Si anak-anak harus kita kasih stylingnya biar nyaman, biar enak gitu kan. Itu yang perlu teman-teman untuk menghasilkan gambar yang lebih apa namanya menarik ya dalam dunia fotografi. Banyak cara sih yang itu tidak ada batasannya istilahnya. Kita bisa berkarya dengan baik dengan visual itu. Baik itu ya. Jadi otomatis sangat penting ya kalau kita gunakan. Baik. Karena kalau kita gunakan di sini ada on off-nya ya. Ya sudah menggunakan on off ya di sini. Ya, langsung nanti kita akan coba saya buka dulu ya. Baik, di sini teman-teman kita lihat ya. Kalau sini kita ada set apa namanya ini kita set dari timelinenya data ya, setnya. Oke. Nah, sekarang ini ya settingan ya. Sudah saya putar dulu ya. Misal ini settingan auto ya. Ini auto teman-teman ya. Kita gunakan auto di sini ya. Kelihatan ya. Ini udah auto. Nah, kita bisa gunakan untuk settingannya. Jadi kita bisa putar aja dulu. Oke. Ya. Ya, jadi kita lagi nih ya. Lebihnya. Jadi teman bisa apa namanya mengonsepkan bahwa hasil yang harus nanti kita akan selesaikan adalah menggunakan teknik auto. Ini autonya ya. Jadi itu artinya untuk teknik auto. Jadi bagaimana bisa kita sesuaikan bahwa teknik auto nanti bisa mengambil gambar ya gitu. Ya, ini auto. Nah, tapi dengan auto sendiri kita bisa apa namanya mengambil dengan gerakan yang saja di sini coba ya, saya coba aja. Nah, tapi sini saya nggak punya model ya. Kita coba aja sederhana aja lah ya. Kita ngambil misal kita punya tas. Nah ini misal tas ini ya, tas ini sebagai apa namanya objeknya ya kita coba aja. Ya, jadi nggak apa-apa sih ya kita coba aja untuk latihan. Latihannya. Jadi kita coba ini ya teman-teman ya. Kita sederhana aja. Nah, posisi ini kita bisa sesuaikan lah. Kalau auto di sini karena kurang cahaya maka akan kelihatan teman-teman. Itu ada tandanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada tandanya ya. Tandanya itu adalah kedip-kedip ya. Itu berarti kita butuh yang namanya buka ini bitnya. Oh, gitu kan. Jadi kita kalau sudah buka bit ini, misal ini saya mau ngambil ya. Ini ya kita ambil misal ya ini. Otomatis dia kan jadi ya. Nah, jadi memang hasilnya pun kalau kita lihat coba kita cek dulu di sini. Ya kita cek dulu teman-teman ya. Ya, enggak apa, dia tetap fokus ya kan. Walaupun apa nama dari strateginya kurang cahaya. Karena apa? Tadi kita sudah berkali menggunakan bit. Itu lebihnya ya. Ya, maka itu yang penting kita gunakan untuk teknik auto, teman. Jadi teknik auto pun kita bisa berkali untuk pengambilan gambar ya. Jadi fungsi yang perlu kita perhatikan memang adalah dari segi titik dari fokusnya. Maka kalau kita mengambil, kita coba tekan ngadu teman-teman ya, jangan langsung jebret gitu ya. Jadi waktu kita kasih aba-aba, mungkin 1, 2, 3, jebret ya baru kita ambil gitu. Selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan. Coba di sini saya coba menggunakan mode manual ya, jadi kita bisa gunakan mode manualnya. Nah, bisa gini teman ya. Ini mode manualnya. Oke. Nah, mode manual nanti akan kita lihat di sini. Akan kita lihat mode manualnya ya. Oke ya, gini ya misalnya. Di
Di sini sudah terdeteksi menggunakan ISO. Di sini ada namanya ISO, teman-teman ya. Ini ISO, ya ISO-nya. ISO-nya adalah 800, ya. Jadi ISO-nya 800 ini, ya sebenarnya 800 sangat tinggi. Kenapa? Karena ini di dalam ruangan, teman-teman. Jadi masih kurang, ya. Sebenarnya masih kurang. Nah, dari konsep ini sendiri kita bisa menaikkan lagi. Misal saya pengen menaikkan ISO lagi, enggak, maaf, bisa aja kita klik aja ISO-nya ya. Ini ada klik tombol ISO ya sini ya, coba ISO. Ya, ISO. Nah, ini kita coba bisa kan naikkan lagi, teman-teman. Naikkan lagi sambil dia kelihatan lebih cerah. Oh, berarti wah, ini sampai 3.200, teman-teman. Baru kelihatan apa namanya hasilnya lebih cerah ya kan kalau gitu. Jadi ruang tajamnya sudah mulai kelihatan karena menggunakan ISO tadi 3.200 ya. Kita naikkan. Oh, ini. Ya, terus di sini ada juga yang menggunakan ini ya. Ini ada 1/60 dan f3,8 ya. Kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini 1/60 adalah kecepatannya atau kecepatan shutter membidik ya. Di 1/60 itu. Kalau 1/60 itu adalah manusia ya. Jadi itu standar dari manusia 1/60. Dan di sini pun kalau kita naikkan juga bisa, teman-teman. Misal apa namanya kita naikkan mungkin dari bisa kita sesuaikan. Misal 1/60 ini kita cepatkan ya. Mungkin kita naikkan lagi. Otomatis dia akan berubah warnanya. Ketajamannya akan berkurang, ya kan, dia lebih redup atau under, kurang cahaya. Nah, ini bagaimana? Kita harus menyesuaikan. Ya udah kita sesuaikan aja sekitar 60, udah cukup itu, ya kan? Itu kurang lebihnya. Maka kita setting dulu. Ya kan? Oke. Terus selanjutnya kita bisa sesuaikan. Mungkin apa namanya? Kita bisa misalkan itu tadi lebih ke dalam ini ya. Nah, terus ini lebih ke dalam diafragma. Nah, maka kemarin kita sudah belajar yang ada diafragma. Diafragma adalah suatu seperti bukaan jendela, ya. Kita bukaan jendela, semakin bukaan jendela itu semakin melebar, maka banyak cahaya yang masuk, gitu kan? Ya. Jadi sama. Kita lihat di sini, diafragmanya sudah mencakup nilainya 3, teman-teman. Jadi nilainya sudah 3. Berarti sudah bukaannya sangat lebar, gitu kan? Jadi bukaannya sudah cukup lebar ini ya. Jadi kenapa? Karena semakin kecil nilainya, ini semakin lebar bukaannya, gitu kan. Mungkin saya ubah lagi. Ya, ini sudah mentok ya, 3,4 sudah mentok, sudah nggak bisa kita kecilkan lagi. Ini sudah paling kecil ya kan. Tapi kalau semakin teman-teman naikkan, maka semakin under atau kurang cahaya. Maka sangat penting sekali diafragma itu adalah cakupannya memberikan kepekaan suatu cahaya, gitu kan? Ya. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana cara untuk memberikan suatu hasil biar nanti menarik di dalam foto, kita harus tahu dulu settingannya. Ini sangat penting di waktu kita mau mengambil suatu gambar, itu lebihnya teman-teman ya. Karena di sini menggunakan walaupun sudah digital tapi masih menggunakan auto untuk apa namanya itu lensanya ya, tapi tidak masalah ya untuk latihan ya. Jadi tidak latihan itu kita bebas untuk memberikan suatu gagasan menggunakan beberapa kamera ya kan. Kamera HP gimana? Oh, tidak apa-apa. Kamera pun sebenarnya sudah ada settingannya, tapi memang kalau kita latihan ya minimal kita sudah menggunakan kamera ya standarnya adalah digital tapi yang auto tidak masalah ya gitu. Terus dari situ itu kita sudah mengatur ini ya, misalnya ini ya. Kita coba dulu, saya nyoba sama ya ini ya kita gunakan sama memotret ya. Misal kita juga mau pengen mengambil gambar tadi ini, misal kita ambil tasnya ini ya kan. Kita klik 3, 2, 1 ya. Kita setengah dulu teman-teman. Nah, ini pakai manual. Saya 1/60 menggunakan diafragma 3,4, ISO 3200 ya. Setengah dulu. 3, 2, 1 baru kita bidik. Spread. Nah, gini. Jadi hasil yang kita hasilkan dari apa namanya hasilnya, coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu hasilnya. Nah, jadi sama dia tetap kurang cahaya ya kan, maka ini sebenarnya harus kita perhatikan adalah menambah cahaya atau kita bisa menambah lightingnya gitu teman-teman ya. Oke, tadi apa nama kita cek ini ya, misal ini bedanya ya, ini adalah tadi yang auto kita ini yang udah menggunakan settingan. Nah, berarti kalau yang kita gunakan ini harus menambah cahaya, berarti kita boleh menggunakan yang namanya bleed ini ya, karena tadi kurang cahaya. Kita coba lagi ya, misal ya kita coba dulu, kita nyoba
Nah, ini dia sudah mengaktifkan yang namanya ini apa namanya cahaya. 3, 2, 1 kita coba dulu ya. 3, 2, 1. Nah, ya, jadi apa yang terjadi? Kita coba dulu. Kita cek. Over teman-teman. Over ya, over. Nah, bagaimana caranya mengatasinya? Karena tadi kita menaikkan dari ISO-nya. Jadinya hasilnya over ya. Nah, bagaimana kita harus mencoba menurunkan dari ISO-nya, teman-teman. Karena kita gunakan yang namanya bit. Baik, kita setting lagi ISO-nya ya. Klik ISO, ya, klik ISO. Coba kita turunkan. Kita turunkan menjadi 400 ya. Oke, 400 karena kita coba menggunakan apa namanya bleed ya, atau kita cahaya tambahan. Oke, klik. Kita coba lagi ya, ISO. Klik ini ya, kita coba dulu. Setengah dulu ya, setengah dulu. Nanti kalau misal kurang lagi, kita bisa menambah lagi atau mengurangi lagi ya, mengurangi dari intinya ini ya cahaya dari ISO-nya. Kita klik ya. Bisa kita coba lagi 3, 2, 1. Oke, kita cek lagi hasilnya. Ya ini teman-teman ya. Nah, sudah mulai apa namanya tidak terlalu over ya, tidak terlalu over di sini. Ya, jadi itu kurang lebihnya kita bisa menurunkan yang namanya ISO. Gitu. Kalau misal kita pakai yang namanya bleed, ya. Oke, kita boleh coba lagi ya. Mungkin saya coba, saya apa namanya kurangi lagi 200 ya. Teman-teman kita kurangi 200 ya. Oke, kita setting lagi ya, set lagi. Baik, kita coba dulu ya ini. Saya set lagi, kita coba dulu untuk 3, 2, 1. Ya, nanti teman-teman di rumah pakai model ya. Nah, pakai model. Nah, model sendiri tidak apa-apa ya. Oke. Nah, oke, kita coba apa namanya? Lihat. Oke. Coba ya. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Ya, jadi apa namanya sudah ada kelihatan tidak terlalu over ya untuk pengambilannya gitu Kang Alvin ya. Ya, jadi itu apa nama cara penggunaan dari kamera nanti teman-teman harus memang apa namanya banyak berlatih ya kan, karena untuk settingan sebenarnya tidak menyulitkan, hanya sekedar kita harus mengetahui ruangan kita ya teman-teman. Jadi misal ruangan kita itu penuh cahaya atau kurang cahaya atau malah tidak ada cahaya, jadi itu yang sangat menyulitkan bagi untuk pengambilan gambar gitu maksudnya. Jadi teman nanti silahkan untuk latihan, silahkan untuk apa namanya penggunaan dari kamera karena banyak sekali fungsi-fungsinya di dalam satu kamera. Kemarin kita sudah mencoba yaitu teknik-teknik teori tentang penggunaan atau teknik settingan kamera manual ya kan, itu. Maka kalau kita memang sudah mempersiapkan diri, waktu kita mengambil ya kita harus siapkan dulu yang namanya mungkin settingannya ya kan, mungkin di situ kita siapkan reflektor ya kan, kiri kanan kita siapkan lagi mungkin penggunaan dari apa namanya kamera tersebut. Nah, bagaimana nanti biar bisa terselesaikan? Nah, kita perlu yang namanya apa namanya penggunaan dari settingannya maksudnya settingan dari tempat juga, itu juga berpengaruh ya, itu rabinya. Oke, silakan nanti teman-teman bisa apa namanya apa mungkin diskusi ya kita di dalam kolom komentar kita. Silahkan aja mungkin dari segi teknik pengambilan, pergerakan kamera atau teknik dari pencahayaan ya. Begitu mungkin dari maksudnya itu ya kenapa ya, mungkin tidak ada masalah ya untuk settingan kamera ya. Ini setting paling biasa saja ya, kita nggak usah sulit, kita mau dasarnya. Terus yang dari segi gerakan kamera ya, jadi gerakan kamera pun juga berpengaruh. Teman-teman selalu ada megang yang stabil. Stabilan itu sangat penting, ya kan? Kalau misal gini, kan kita nggak nyaman lah, kita cari yang nyaman, oke? Itu ya yang nyaman. Bagaimana cara nyaman biar enak, iya kan? Nah, apalagi kita kalau sudah menggunakan terbang tip atau menggunakan kita bisa menggunakan di dalam viewfinder kita ya kan. Misal ini saya tidak aktifkan ya, kenapa? Biasanya kalau saya aktifkan terus-menerus menggunakan ini bisa memboroskan yang namanya baterai kita teman-teman. Maka jangan seolah kita menggunakan apa namanya di dalam ini ya apa namanya di dalam ini view kita ya, ini coba dinonaktifkan aja biar apa, biar tidak terlalu boros baterai ya kan. Kita selalu boleh menggunakan apa di dalam viewfinder kita. Jadi
lubang intip kita juga kita perhatikan ya. Jadi misal kita mengambil gambar, kalau misal tidak menggunakan di dalam display kita bisa menggunakan viewfinder. Jadi kita scan dulu ya, scan dulu, baru kita setengah dulu ya. Titik itu kan gitu. Jadi sama, nanti kita fungsinya sama. Hanya sekedar kan kita menggunakan lubang intip di sini ya kan, gitu. Nah, gitu. Jadi kurang gitu. Dan ini pun sebenarnya kita gunakan optimal zoom ya. Contoh aja kita bisa fungsikan ya, contoh kembali lagi. Yang akhir ada optimal zoom, karena di sini adalah kita menggunakan lensa manual, karena ini adalah bawaannya sudah optimal zoom, jadi lensa pun sudah bawaan ya. Oke. Ya. Misal kita coba menggunakan ini ya. Saya coba tadi saya gunakan aja ya, saya menggunakan auto saja ya, biar tidak terlalu sulit untuk settingan. Nah, misal ini ya. Oke. Nah, di sini kita coba mengambil benda. Ini saya coba tadi tas lagi. Nah, kita ambil. Oke. Sini. Nah, boleh kita sesuaikan teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan. Jadi untuk pengambilannya misal ini ya. Saya mau zoom lagi. Kita zoom sampai penuh di sini. Jadi pengambilannya kalau kita lihat sampai penuh kayak gini nanti hasilnya. Jadi kita bisa full pengambilan ya. Kita full pengambilan. Kalau full pengambilan ini nanti dia akan dari zoomnya akan kelihatan ya. Dia mencari titik fokusnya, ya kan. Jadi kita cari. Jadi sudah full ini ya. Jadi kita bisa coba untuk titik fokusnya. Karena ini di dalam ruangan jadi agak kesulitan untuk mencari titik fokusnya. Memang harus menambah kepekaan dari cahaya sendiri. Itu kurang lebihnya ya. Nah, ini masih kesulitan mencari titik fokus. Karena itu terlalu full untuk zoom. Oke. Ya, itu kurang lebihnya untuk secara teknis penggunaan dari segi kamera ini. Oke ya, ini. Nah, ini harus mengaktifkan settingannya ya, harus mengaktifkan lagi. Oke, jadi gitu. Oke. Ya, itu untuk beberapa fungsi hari ini. Punya nanti untuk teknik lagi kita akan pertemuan selanjutnya untuk pembahasan lebih detail lagi. Jadi untuk hari ini sekedar kita penggunaan dari kamera. Ya, mungkin itu dulu hari ini. Terima kasih setelah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, tidak ada halangan apapun ya. Yang di rumah untuk sering-sering untuk latihan, karena kita di dalam fotografi itu harus selalu latihan dan harus kita menghasilkan objek yang harus kita bisa implementasikan dan bisa ada objek itu bisa kita abadikan, gitu ya. Dan boleh silakan aja karena untuk selanjutnya nanti akan kita gunakan untuk pemotretan yang namanya pas foto. Itu langsungnya ya. Oke, gitu dulu hari ini. Terima kasih telah bergabung untuk kuliah online. Dan sebelumnya jika ada kurang lebihnya ya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Dalam saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi.